Solat akan menjadi pintu hidayah. Sehingga kalau kita betul-betul menjaga solat dan melakukannya sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, Allah akan bukakan untuk kita pintu-pintu hidayah untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan selamat dari berbagai macam kemungkaran. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jemaah sekalian, mungkin muncul pertanyaan, tapi kenapa ada orang yang sholat bahkan 5 waktu, namun dia masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Dia sholat tapi korupsi, sholat bahkan sudah pernah sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sudah pernah haji dan umroh, tapi jadi rentenir, tukang makan riba, kasih pinjaman online, kemudian memakan bunganya. Sholat tapi masih pacaran, sholat tapi jilbabnya tidak syar'i, masih jilbab gaul, bahkan belum berjilbab, namun dia sholat, dan berbagai macam kemungkaran yang lainnya. Kenapa bisa terjadi? Padahal Allah mengatakan sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka jemaah sekalian, yakinlah, jika seseorang sholat namun dia terus-menerus melakukan perbuatan keji dan mungkar, pasti sholatnya nggak beres. Itu pasti. Karena Allah nggak mungkin salah, kan? Tidak mungkin salah. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti orangnya yang salah kalau sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Pasti dalam sholatnya ada ketidakberesan, termasuk dalam hal tata cara pelaksanaannya. Bisa jadi orang seperti ini, cara dia sholat belum benar-benar mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kalau dia mencontoh Nabi Muhammad SAW, maka pasti sholatnya akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau menerangkan, wa wajhu qauni sholati tanha anil fahsya'i wal munkar annal abda al mukim laha al mutammim li arkaniha wa syurutiha wa khusyu'iha yastaniru qalbuhu wa yatatahharu fuaduhu. Sisi penjelasan mengapa solat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, karena apabila seorang hamba menegakkan solat dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan kekhusyukannya, maka hatinya akan mendapatkan sinar hidayah, jiwanya akan menjadi suci. Artinya itu balasan dari Allah. Allah berikan kepada hatinya cahaya hidayah dan Allah sucikan jiwanya kalau dia sholat dengan sebenarnya. Wa yazdadu imanuhu wa taqwa raqbatuhu fil khair, dan imannya pun bertambah, begitu pula semangatnya untuk melakukan kebaikan semakin menguat. Wa taqillu aw ta'dimu raqbatuhu fi syarr, sebaliknya keinginannya untuk berbuat buruk itu mengecil atau menghilang. Artinya jemaah sekalian, ini balasan dari Allah. Kalau solatnya benar, Allah berikan balasan, imannya menguat, semangat kebaikan membesar, dan keinginan berbuat buruk mengecil atau bahkan hilang. Jadi dengan syarat solatnya sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena jemaah sekalian, Allah telah menetapkan mengikuti Nabi Muhammad SAW itulah jalan hidayah. Dalam surat An-Nur ayat ke-54, wa in tuti'uhu tahtadu, andai kalian mengikuti Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu. Solat akan menjadi pintu hidayah. Sehingga kalau kita betul-betul menjaga solat dan melakukannya sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, Allah akan bukakan untuk kita pintu-pintu hidayah untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan selamat dari berbagai macam kemungkaran. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jemaah sekalian, mungkin muncul pertanyaan, tapi kenapa ada orang yang sholat bahkan 5 waktu, namun dia masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Dia sholat tapi korupsi, sholat bahkan sudah pernah sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sudah pernah haji dan umroh, tapi jadi rentenir, tukang makan riba, kasih pinjaman online, kemudian memakan bunganya. Sholat tapi masih pacaran, sholat tapi jilbabnya tidak syar'i, masih jilbab gaul, bahkan belum
belum berjilbab, namun dia sholat, dan berbagai macam kemungkaran yang lainnya. Kenapa bisa terjadi? Padahal Allah mengatakan sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka jemaah sekalian, yakinlah jika seseorang sholat namun dia terus-menerus melakukan perbuatan keji dan mungkar, pasti sholatnya nggak beres. Itu pasti. Karena Allah nggak mungkin salah, kan? Tidak mungkin salah. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerangkan sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti orangnya yang salah kalau sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Pasti dalam sholatnya ada ketidakberesan, termasuk dalam hal tata cara pelaksanaannya. Bisa jadi orang seperti ini, cara dia sholat belum benar-benar mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kalau dia mencontoh Nabi Muhammad SAW, maka pasti sholatnya akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau menerangkan, wa wajhu qauni sholati tanha anil fahsya'i wal munkar annal abda al mukim laha al mutammim li arkaniha wa syurutiha wa khusyu'iha yastaniru qalbuhu wa yatatahharu fuaduhu. Sisi penjelasan mengapa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, karena apabila seorang hamba menegakkan sholat dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan kekhusyukannya, maka hatinya akan mendapatkan sinar hidayah. Jiwanya akan menjadi suci. Artinya, itu balasan dari Allah. Allah berikan kepada hatinya cahaya hidayah. Dan Allah sucikan jiwanya. Kalau dia sholat dengan sebenarnya. وَيَزْدَادُ إِيمَانُهُ وَتَقْوَ رَقْبَتُهُ فِي الْخَيْرِ. Dan imannya pun bertambah. Begitu pula semangatnya untuk melakukan kebaikan semakin menguat. وَتَقِلُّ أَوْ تَعْدِمُ رَقْبَتُهُ فِي الشَّرِّ. Sebaliknya, keinginannya untuk berbuat buruk itu mengecil atau menghilang. Artinya jemaah sekalian, ini balasan dari Allah. Kalau sholatnya benar, Allah berikan balasan. Imannya menguat, semangat kebaikan membesar, dan keinginan berbuat buruk mengecil atau bahkan hilang. Jadi dengan syarat, sholatnya sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena jemaah sekalian, Allah telah menetapkan mengikuti Nabi Muhammad SAW itulah jalan hidayah. Dalam surat An-Nur ayat ke-54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Andai kalian mengikuti Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu. هم خير من خلق الإله ومن ضل